We missing so about 5 months. So I very appreciate in June for fantastic. Komentar sombong pelatih Singapura, tak sabar ingin bertemu Indonesia di babak semifinal Piala AFF, Sutomo Ogura, saya ingin bertemu mereka dan saya ingin mengalahkan mereka. Merasa Indonesia sudah berada di level Asia dan bahkan dunia, pelatih Myanmar puji timnas Indonesia setinggi langit jelang pertemuan perdana, Michael Vechten-Beiner. Indonesia hanya menganggap kita sebagai uji coba. Bersyukur Indonesia masih ikut Piala AFF. Presiden Federasi Sepak Bola AFF janjikan keadilan wasit di setiap pertandingan Indonesia, Hif Samet, kami senang mereka masih ikut, ini akan jadi turnamen terbaik. Turnamen paling prestisius di Asia Tenggara, kurang lebih sepekan lagi akan digelar. Laga perdana akan mempertemukan antara Kamboja versus Malaysia, lalu Timor Leste melawan Thailand di tanggal 8 Desember mendatang. Format turnamen AFF kali ini akan kembali ke format lama, yaitu tanpa tuan rumah, alias di babak penyisihan grup masing-masing tim akan dapat 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Laga perdana Indonesia akan bertandang ke Myanmar pada Senin 9 Desember 2024. Berikutnya, 2 tim teratas di masing-masing grup akan langsung lolos ke semifinal. Dan di babak semifinal akan kembali menggunakan format home dan away. Begitu juga dengan partai final. Jika melihat kekuatan tim di masing-masing grup, tentu 2 tim yang diunggulkan di grup B adalah Indonesia dan Vietnam. Sedangkan di grup A ada Thailand dan juga Malaysia. Namun yang menarik adalah, saat pelatih Singapura Sutomo Ogura nampaknya punya ambisi besar lolos ke semifinal, dan berharap bisa bertemu dengan Indonesia. Dirinya merasa terpacu dan penasaran, ingin menjajal kekuatan timnas Indonesia di bawah pelatih STY. Karena beberapa waktu sebelumnya, dirinya memang sempat meremehkan Indonesia di round 3 babak kualifikasi. Bahkan dia menilai, kalau Indonesia akan sangat sulit bersaing di sana, dan hanya akan jadi juru kunci di grup C. Sutomo Ogura mengatakan, walaupun saat ini Indonesia tidak mengisi slot pemain senior di skuad Piala AFF, namun hal yang menjadi tantangan baginya adalah saat bertemu dengan STY, dan melawan taktikal STY di atas lapangan. Baginya itu sangat menarik, karena saat ini kekuatan Singapura di Asia Tenggara juga tidak buruk-buruk amat. Terlebih-lebih, Singapura memang sempat beberapa kali mendapatkan trofi Piala AFF. Dan itu menjadi bagian manis dari sejarah menurutnya. Ya, saya rasa bertemu mereka sangat menarik di sini. Tentu kami sangat berharap satu grup dengan mereka kemarin. Tapi itu tidak terjadi. Jika kami ingin melawan mereka, kami harus lolos dari grup ini dan berada di semifinal, ucap Ogura. Dia Shin Tae-yong adalah pelatih hebat. Saya mengatakan itu dengan jujur. Saya sangat tertantang untuk bisa melawan strateginya di atas lapangan. Bukan karena ada hal lain, tapi ini adalah sebuah ambisi yang ingin saya dapatkan, tutupnya. Merasa Indonesia sudah berada di level Asia dan bahkan dunia, pelatih Myanmar puji timnas Indonesia setinggi langit jelang pertemuan perdana, Michael Vechten-Beiner. Indonesia hanya menganggap kita sebagai uji coba. Kendati akan menurunkan skuad muda U22, nampaknya beberapa tim di grup B Piala AFF tetap menganggap Indonesia adalah salah satu tim kuat. Karena jelas memang, Indonesia kali ini lebih banyak diperkuat pemain muda, dan bahkan beberapa dari mereka belum pernah dipanggil ke timnas sebelumnya. Shin Tae-yong sendiri menjelaskan, kalau pemanggilan skuad muda ini bertujuan untuk nanti bisa diproyeksikan di ajang SEA Games tahun depan di Thailand. Selain itu, jika memanggil skuad di babak kualifikasi, tentu itu akan mustahil dan sulit. Selain ini bukanlah agenda resmi FIFA, kehadiran mereka nanti di sana juga sangat riskan mendapatkan cedera, karena jasa para pemain sangat dibutuhkan untuk lanjutan round 3 di bulan Maret. Namun menariknya, ada salah satu tim di grup B yang memberikan komentar tentang posisi timnas saat ini yang sedang berada di trek bagus.
Michael Vechten-Beiner, pelatih Myanmar yang akhirnya buka suara tentang timnas Indonesia yang menurutnya sangat kuat. Dirinya bahkan menyebut, kalau Indonesia di turnamen ini seperti hanya ingin uji coba saja dengan tim-tim lain. Karena Indonesia hanya menurunkan skuad U22 dan belum banyak pengalaman. Meskipun dikombinasikan dengan pemain senior dan abroad, namun menurutnya kekuatan timnas Indonesia saat ini di Piala AFF sudah 80%. Mereka seperti ingin beruji coba dengan semua tim dan negara di sini. Tentu mereka akan mempertimbangkan berat keputusan memanggil pemain Eropa, karena mereka akan terus berlanjut di babak kualifikasi, ucap Michael Vechten-Beiner. Timnas mereka naik signifikan. Ini menarik untuk kawasan Asia Tenggara dan mereka hanya jadi satu-satunya wakil dari sini. Ya semoga mereka beruntung di round 3. Dan kami sangat respect dengan kekuatan mereka. Meskipun saat ini mereka memanggil pemain muda untuk AFF, tapi kekuatan itu cukup besar melawan kami. Kekuatan mereka lebih dari 80%, walaupun banyak pemain inti mereka tidak dipanggil, tutupnya. Bersyukur Indonesia masih ikut Piala AFF. Presiden Federasi Sepak Bola AFF janjikan keadilan wasit di setiap pertandingan Indonesia, Hif Samet, kami senang mereka masih ikut, ini akan jadi turnamen terbaik. Hif Samet selaku anggota di Federasi AFF, nampaknya sangat senang dengan Indonesia yang akhirnya kembali ikut di turnamen Piala AFF. Sebelumnya, rumor tentang ketidakikutsertaan Indonesia di ajang ini sangat kencang. Bahkan informasi terakhir yang ada, Indonesia sempat diisukan akan keluar dari AFF. Selain sibuk di round 3, beberapa faktor yang kemarin dijadikan alasan tidak akan hadirnya Indonesia di turnamen ini adalah soal kecurangan wasit. Hal itu memang menjadi problem di setiap turnamen ini berlangsung, karena Indonesia sering dirugikan oleh keputusan wasit yang kontroversi. Namun kali ini Hif Samet mengatakan, kalau dirinya akan menjamin turnamen ini bersih dan adil, karena juga akan dilengkapi teknologi VAR. Kami bersyukur Indonesia masih berada di sini. Kekuatan dan supporter mereka sangat luar biasa mengangkat turnamen ini. Turnamen ini bisa saja sepi penonton, sepi sponsor, kalau Indonesia tidak ada, ucap Hif Samet. Ya tentu, ini akan jadi turnamen yang bersih. Saya akan jamin keadilan di sini, wasit dan beberapa aspek lainnya akan jadi perhatian kami. Ini akan jadi turnamen pertama memakai VAR, dan ini jadi perkembangan besar untuk memberikan keadilan di setiap pertandingan, tutupnya. Wah gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.